Begitu mendalam intinya adalah hakikat sejati yang langgeng. Jadi dikatakan bahwa di dunia ini hakikat sejati itu akurat dan langgeng. Dia mendalam. Dia tidak akan pernah berubah. Kita sudah tumimba lahir 60.000 tahun. Ya, tetapi tetap saja hakikatnya tetap sama. Kondisinya tetap sama. Tidak berubah. Tetap adalah seperti itu. Kalau kita karmanya, kalau kita masih terikat, kalau kita masih punya karma buruk ini yang akan mendorong kita ke dunia ini. Kalau kita bisa kembali kepada kemurnian, kita akan kembali juga ke nirwana. Karenanya itu ini adalah hakikat yang sampai kapanpun tidak akan berubah. Bahkan Nan Cixien Ong beliau pun sudah melihat kiamat di dunia ini selama 7 kali kiamat. Kalau kita punya pembinaan baik, mungkin kita akan menemani Nan Cixien Ong melihat kiamat yang ke-8 dan kemudian penciptaan yang ke-9. Jadi sesungguhnya hakikat dari seluruh semesta raya ini adalah langgeng, tidak ada perubahannya sama sekali. Kemudian akurat dan abadi, akurat dalam siklus abadi, bergerak langgeng dan tidak beristirahat. Buddha dan para bodhisattva tidak mungkin menanggung dosa manusia. Karena manusia itu tidak berhenti berbuat dosa. Karena itu manusia sendiri yang sebenarnya punya kapasitas kebudahan. Hentikanlah perbuatan dosa kita. Hentikanlah hati kita yang mau seenak-enak kita. Kembalilah kepada hati suci kita. Kembalilah kepada kebajikan agung kita. Maafkan yang nggak bisa dimaafkan. Jangan terikat kepada masa lampau. Lakukan yang terbaik pada saat sekarang ini. Hiduplah berbahagia hanya dengan bersyukur dan berterima kasih pada apa yang terjadi saat ini. Ikhlaskan semua karma buruk yang kita ada sekarang dan bersyukurlah kepada apapun yang terjadi kepada diri kita, diikhlaskan sampai kemudian kita sudah tidak ada beban lagi. Karena pada dasarnya dengan semakin banyak kita mengikhlaskan, maka semakin cepat karma kita berlalu. Dengan semakin cepat karma kita berlalu, kapasitas kebudahan kita akan semakin cepat muncul. Kapasitas kebudahan kita, kearifan kita semakin cepat muncul, maka kita tidak lagi ada halangan dalam menjalankan kehidupan ini. Leluasa, bahagia, dan tidak terbatas. Apakah kita akan rugi? Tidak. Kita akan mengikuti akurasi dari siklus abadi di semesta raya ini. Kemudian kebajikan agung, siklus abadi, bagaimana bisa mengetahuinya? Lao Tzu beliau mengatakan ini adalah kebajikan dari kebajikan agung. Kebajikan yang nggak ada batasannya. Bagaimana bisa mengetahuinya? Ya, bisa, karena ini berasal dari Tao. Lao Tzu mengatakan siklus abadi adalah karena dia berasal dari Tao. Tao itu kekal abadi, Tao itu tidak musnah. Lalu kalau orang yang menggunakan akalnya, dia akan terus penasaran dan bertanya, bagaimana bisa mengetahuinya? Maka kalau kita mengenal roh kita, otomatis tidak ada yang kita tidak tahu. Tetapi kalau kita menggunakan kepintaran kita, mau dikasih tahu apapun tidak akan percaya. Maka Lao Tzu beliau sangat-sangat luar biasa sekali. Beliau hanya menjawab memang begitulah. Beliau menghindari perdebatan yang tidak berguna. Para bijaksana yang Hoshe hormatin, kita datang ke dunia ini tujuannya adalah apa? Tujuan terbesar kita adalah menyelesaikan urusan besar kita, yaitu urusan lahir dan mati kita. Urusan kita tidak lagi berkelana di dalam alam-alam penderitaan kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa melampaui kelahiran dan kematian ini? Yaitu kita menyadari bahwa diri kita ada sesuatu yang kekal, yang tidak mati. Walaupun badan kita ini kita kembalikan kepada bumi, tetapi roh suci kita tetap kekal abadi. Karena itu Chuang Tzu beliau mengatakan, saya tidak ingin dilahirkan, tiba-tiba saya sudah terlahir.
Saya tidak ingin mati, tiba-tiba saya sudah meninggalkan raga. Itu dikatakan itu adalah siklus abadi. Kalau kita tidak tahu, kita tidak sanggup mengendalikan badan ini, tetapi kita diseret oleh badan ini, kita sama saja membuat diri kita puci, tidak sadar, tidak ingin, tetapi sudah lahir dan kemudian sudah mati dan sudah terjadi, sudah meninggal lagi, kemudian tiba-tiba sudah lahir lagi, sudah mati, sudah meninggal lagi. Itu sudah terjadi 60.000 tahun. Oleh para Buddha dikatakan sungguh sangat kasihan sekali. Itu adalah penderitaan yang sia-sia. Udah sia-sia masih nggak apa-apa, tidak ada akhirnya, tidak ada selesainya. Kemudian Kaisar Sun Tzu beliau mengatakan, aku datang ke dunia ini dengan tidak sadar, meninggalkan dunia ini dengan tidak sadar. Datang dan pergi dalam ketidaksadaran. Sebenarnya jauh lebih baik apabila tidak datang dan tidak pergi. Karenanya itu tidak merana dan juga tidak sedih. Ini dinamakan sudah melampaui kelahiran, yaitu sudah memahami melampaui kelahiran dan kematian sehingga bisa menimbulkan keluhuran atau kebajikan agungnya. Di dunia ini kita berperan penuh. Kita mengetahui dari mana kita datang, dari nirwana. Kemana nanti kita akan kembali ke nirwana. Jadi mempunyai kepastian yang tidak bisa digoyahkan. Mempunyai tujuan datang ke dunia ini, menyelesaikan tujuannya dengan sempurna, membantu umat manusia. Datang ke dunia ini tidak sia-sia, mau pulang pun kita tidak akan nyasar. Kita akan kembali lagi kepada asal kita. Itulah yang dikatakan oleh Kaisar Sun Tzu. Tapi bisa demikian, kita yang termasuk beruntung, kita sudah Qiutao, kita sudah mendapat petunjuk suci, kita punya kesempatan, kita punya peluang yang sangat luar biasa sekali untuk melampaui semua ini. Ke ujung-ujungnya kembali lagi kepada kita, apakah kita mempunyai tekad dan keyakinan untuk melampaui semua ini. Semua cara sudah diberikan. Dalam chapter sebelumnya, Hoshe sudah menjelaskan tentang cara pernafasan, mengatur pernafasan, kemudian pernafasan diafragma, pernafasan pineal. Minggu depan akan disempurnakan cara pernafasan ini. Jadi karena minggu depan pelajarannya memang agak pendek sehingga akan diberitahukan secara komplitnya. Para bijaksana sekalian bisa juga untuk melihat kembali atau mendengar kembali rekaman-rekaman sebelumnya, jadi bisa paham dan coba untuk latihan dan kemudian nanti kalau dijelaskan yang komplitnya kita baru bisa rupanya begini. Kebajikan yang agung ini bersumber dari Tao. Roh suci kita juga bersumber dari Tao. Roh suci baru kekal abadi. Kehidupan manusia di dunia ini janganlah terlalu kita risaukan. Semuanya cuma sementara saja. Semuanya datang dan pergi, itu hanya sesaat aja, sekejap mata saja. Kalau kita terlalu terikat, sebenarnya kita hanya terikat kepada penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Misalnya saja kita marah kepada 1-2 kata orang. Satu atau kata 2 orang ini bisa bikin hidup kita itu kayak hidup ogah, mati pun ogah. Kita memaksa orang lain bahwa dia salah mengucapkan demikian, dia salah berbuat demikian. Tetapi pada kenyataannya, mengapa kita tidak memahami bahwa di dunia ini tidak ada satupun sebab yang tidak ada satupun akibat yang tidak ditimbulkan karena sebab. Karena itu sebab dan akibat itu terus saja berputar di situ. Kalau kehidupan lampau kita pernah sakitin orang, ya sekarang kita disakitin. Kalau sekarang kita sakitin orang, nanti ya kita dibalas akan disakiti lagi. Sebenarnya cuma di sana-sana aja berputar. Tapi karena manusia dalam kemarahan dia sedih, senang, susah, dia mendapatkan dopamin, maka dia kadang-kadang nggak sadar dirinya. Yang dia kejar terus rasa yang palsu itu terus dikejar. Penasaran dengan rasa yang sebenarnya tidak menjadi jati diri dia. Karenanya itu Buddha mengatakan kepada kita, jangan tinggal di dalam rasa, jangan tinggal di dalam wujud. Semua yang kita hadapi saat sekarang ini sebenarnya hanyalah wangxiang, hanyalah hayalan yang suatu hari akan kita tinggalkan semuanya.
kita, ya, anak kita, istri kita, suami kita, apa segala kita itu hanya karena ada jodoh karma baru bisa ketemu. Kalau jodoh karma ini sudah bubar, ya bubar juga. Masing-masing punya jalan masing-masing. Karenanya itu yang kekal abadi hanyalah roh suci kita. Perasaan kita pun nggak akan kekal. Pikiran kita pun tidak akan kekal. Semuanya akan berubah-ubah. Tapi roh suci kita, kapasitas sejati kita tidak berubah. Kita harus kembali ke nirwana. Karena masa yang sangat genting ini kita tidak boleh sia-siakan untuk mengembalikan kapasitas kita. Hari ini Hosea belajar sampai di sini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan mohon welasasi dari Tuhan Maha Esa dan para Buddha untuk memberikan pengampunan. Mohon welasasi dari para pandita untuk memberikan bimbingan. Mohon maklum dari para bijaksana sekalian. Hosea belajar. Sisi Thank you.